Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait konsep manajemen pasien safety dan manajemen risiko di rumah sakit. Oke, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Amalia Rubna, Dewi Ajeng Pramesti, saya sendiri, Gabriela Karesti Prana Putri, Jidan Maulidin Altamimi, Muhammad Ibni Zaki Abidin, dan Nazwa Alifa Abdurrahman. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasannya, rekan-rekan semua. Jadi, konsep dari keselamatan pasien safety secara mendasar diartikan sebagai freedom from accidental injury oleh Institute of Medicine atau IOM. Sejalan dengan batasan tersebut, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau bisa disingkat KKPRS mendefinisikan keselamatan pasien sebagai bebas dari cedera yang seharusnya tidak terjadi atau potensial cedera akibat dari pelayanan kesehatan yang disebabkan human error ataupun meliputi kegagalan dari suatu perencanaan atau memakai rencana yang salah dalam mencapai tujuan. Itu menurut Wardani 2020. Lalu menurut WHO, pasien safety adalah tentang mencegah kesalahan medis dan efek buruknya pada pasien selama pemberian layanan kesehatan. Praktik medis yang tidak aman dapat mencegah cedera, kematian, dan kecacatan pasien. Nah, banyaknya insiden tersebut telah mengarahkan pada pengakuan bahwa pentingnya untuk meningkatkan budaya keselamatan pasien gitu di seluruh industri layanan kesehatan global. Nah, selain itu keselamatan pasien ini kini dianggap sebagai salah satu elemen strategis dalam manajemen pelayanan kesehatan. Boleh selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada standar keselamatan pasien atau standar pasien safety. Standar keselamatan pasien di Indonesia mengacu pada Hospital Patient Standard yang dikeluarkan oleh Joint Commission on Accreditation of Health Organization (ILIONIS) tahun 2022, diselaraskan dengan kondisi yang ada di Indonesia menjadi standar keselamatan terdiri dari 7 standar, yaitu pertama hak pasien. Hak pasien ini terdiri dari pasien dan keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya KTD. Memiliki kriteria harus ada dokter penanggung jawab dalam pelayanan, dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan, dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan yang benar, yang jelas dan benar pada keluarga pasien dan keluarga. Selanjutnya ada pendidik pasien. Rumah sakit mendidik pasien dan keluarga rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarga tentang kewajiban tanggung jawab pasien dalam asuhan keperawatan. Kriterianya adalah keselamatan dalam pemberian pelayanan ditingkatkan dan dengan ketertiban pasien sebagai partner dalam proses pelayanan. Yang ketiga yaitu keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan unit pelayanan dan memiliki kriteria terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari pasien masuk, pemeriksaan, diagnosa, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar. Yang kedua terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan sehingga dapat pada seluruh tahap transisi antar unit pelayanan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga. Yang keempat terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan. Yang keempat yaitu ada penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Rumah sakit harus mendesain proses baru dalam peningkatan proses yang memantau dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, analisis data secara intensif dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien secara menyeluruh. Nah, yang kelima yaitu peran kepemimpinan di next. Nah, selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Peran pemimpin dalam meningkatkan keselamatan pasien adalah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program melalui penerapan 7 langkah. Selanjutnya, pimpinan juga menjamin berlangsungnya program proaktif, identifikatif, risiko keselamatan pasien, dan program mengurangi KTD. Pimpinan juga mendorong menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang keempat, individu juga berkaitan. Pimpinan juga mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja di rumah sakit. Dan yang terakhir, pimpinan juga mengukur, mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja di rumah sakit. Yang keenam, yaitu mendidik staf tentang keselamatan pasien. Standar mendidik staf
adalah sebagai berikut. Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan, orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Kedua, menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok atau teamwork. Yang ketiga, rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Yang terakhir ada komunikasi, merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, ini meliputi rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Juga transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat dengan kriteria. Nah, selanjutnya boleh di next. Nah, dalam pelayanan keselamatan pasien, pelaksanaan sistem keselamatan pasien sebagai berikut. Itu dimulai dari pusat terlebih dahulu. Dari pusat membentuk komite keselamatan pasien rumah sakit di bawah Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Kemudian menyusun panduan nasional tentang keselamatan pasien. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan advokasi program keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Provinsi, Kota, Persi, daerah dan sebagainya. Mengembangkan laboratorium uji coba program keselamatan pasien. Dan yang kedua, di provinsi, kabupaten, kota, melakukan advokasi program keselamatan pasien rumah sakit di wilayahnya, melakukan advokasi ke pemerintah daerah agar tersedianya dukungan anggaran terkait program keselamatan pasien, melakukan pembinaan pelaksanaan program keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, untuk di rumah sakitnya, rumah sakit agar membentuk tim KPRS. Selanjutnya, rumah sakit juga mengembangkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan internal tentang insiden. Rumah sakit juga melaporkan insiden ke Komite Keselamatan Pasien di Rumah Sakit atau KKPRS. Rumah sakit pendidikan mengembangkan standar pelayanan medis berdasarkan hasil dari analisis akar masalah dan sebagai tempat pelatihan standar-standar baru yang dikembangkan. Dan yang terakhir, untuk di ruangan yang yaitu memenuhi 7 standar keselamatan pasien di rumah sakit. Boleh di next. Baik, untuk slide selanjutnya itu ada tujuan pasien safety. Nah, tujuan dari keselamatan pasien atau patient safety ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien selama proses perawatan medis. Untuk tujuan utamanya itu yang pertama mencegah kesalahan medis, yang kedua itu meningkatkan budaya keselamatan, yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas, yang keempat itu mengurangi kejadian tidak diharapkan atau KTD, yang kelima ini ada meningkatkan kualitas pelayanan, yang keenam ini meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan yang ketujuh yang terakhir itu menerapkan solusi keselamatan yang terbukti. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi resiko patient safety di rumah sakit. Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran. Hal ini hanya dapat ditangkal apabila rumah sakit menerapkan sistem keselamatan pasien. Sehingga Perhimpunan Rumah Sakit ini seluruh Indonesia atau Persi membentuk Komite Keselamatan Pasien di Rumah Sakit atau KKPRS pada tanggal 1 Juni 2005. Setelah itu, pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini mengeluarkan Permenkes 1691 pada tahun 2011 tentang keselamatan pasien di rumah sakit sebagai pedoman bagi penerapan keselamatan pasien di rumah sakit. Setelah itu dinyatakan bahwa rumah sakit dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit ini wajib melaksanakan program dengan mengacu pada kebijakan nasional, Komite Nasional Keselamatan Pasien di Rumah Sakit tertera 4 poin. Yang pertama itu setiap rumah sakit wajib membentuk tim keselamatan pasien di rumah sakit atau TKPRS. Yang kedua, TKPRS ini sebagaimana bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit. Yang ketiga ini ada keanggotaan TKPRS sebagaimana yang dimaksud, yaitu terdiri dari manajemen rumah sakit dan unsur dari profesi kesehatan di rumah sakit. Yang keempat ini adanya tugas TKPRS. Yang pertama itu tugasnya itu mengembangkan program keselamatan pasien di rumah sakit sesuai dengan kekhususan rumah sakit tersebut. Yang kedua, menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program keselamatan pasien di rumah sakit. Yang ketiga, menjalankan peran untuk melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien di rumah sakit. Yang keempat ini bekerja sama dengan bagian pendidikan dan pelatihan rumah sakit untuk melakukan pelatihan internal keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kelima, melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisis insiden, serta mengembangkan solusi untuk
pembelajaran. Yang keenam, memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala rumah sakit dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien rumah sakit. Yang terakhir, yang ketujuh itu membuat laporan kegiatan kepada kepala rumah sakit. Baik, untuk selanjutnya itu ada konsep manajemen risiko. Nah, manajemen risiko sendiri itu adalah semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko, yaitu mengenai perencanaan, penilaian, penanganan, dan pemantauan risikonya. Nah, prinsipnya itu ada ancaman dan peluang untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan kehilangan. Yang kedua, untuk secara logis dan sistematis untuk efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga itu ada pemikiran ke depan agar lebih proaktif. Yang keempat, akuntabilitasnya agar dalam pengambilan keputusannya lebih tepat. Lalu kelima, ada komunikasi yang penting dalam proses manajemen risiko. Yang terakhir itu ada antara keseimbangan biaya dan manfaatnya. Lalu untuk manfaat manajemen risikonya sendiri itu ada pengendalian adverse event, lalu ada peluang perbaikan sebelum masalah, perencanaan dan kinerja yang lebih baik, efisiensi hubungan stakeholders yang lebih erat, informasi akurat untuk keputusan, lalu ada citra positif, proteksi tuntunan, dan akuntabilitas and governance, serta kesehatan personal meningkat. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya ini ada clinical risk management. Clinical risk management ini adalah meminimalkan risiko terhadap pasien. Yang pertama dengan karakteristik mengenal kesalahan atau memungkinkan kesalahan selama mendapat asuhan klinis, lalu mengenal faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kesalahan atau risiko, lalu belajar dari pengalaman terhadap setiap adanya adverse event, lalu memastikan bahwa dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau resiko. Dan yang terakhir itu untuk membangun sistem mengurangi terjadinya resiko. Nah, jenis insiden keselamatan pasien menurut PMK tahun 2011 itu ada KTD atau kejadian yang tidak diharapkan. Yang kedua ada KNC atau kejadian yang nyaris cedera, insidennya itu tanpa paparan pada pasien. Yang ketiga itu ada kejadian tidak cedera atau pasiennya terpapar tapi tanpa cedera. Yang keempat ada kejadian potensial cedera, pasiennya itu berpotensi tapi tanpa insiden. Yang terakhir itu ada katastrofik atau sentinel, KTD, kejadian yang tidak diharapkan dengan kematian atau cedera serius. Nah, yang terakhir lalu ada lingkup strategi manajemen risiko. Yang pertama ada lingkup proaktif untuk pencegahan risiko dengan kebijakan yang lebih jelas. Lingkup reaktif penanganan insiden dengan evaluasi mendalam. Lalu yang ketiga optimalkan pelatihan dan audit secara berkala. Komunikasi efektif antar tim dan pasien, sistem pencatatan medis yang akurat. Lalu yang terakhir ada integrasi multidisiplin untuk analisis risiko. Lalu untuk selanjutnya yaitu pasien safety dan manajemen risiko klinis. Manajemen risiko dan keselamatan pasien dapat diartikan mengidentifikasikan dan melaporkan kasus keselamatan pasien sejak dini untuk memastikan pengendalian bisa diterapkan guna meminimalisir terjadinya risiko yang akan datang. Pada umumnya, proses manajemen risiko keselamatan pasien meliputi menentukan kerangka. Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan di dalam penentuan kerangka, seperti yang pertama, deskripsikan tujuan serta sasaran aktivitas manajemen risiko. Lalu deskripsikan tanggung jawab dan area lingkup. Lalu yang ketiga, uraikan faktor pendukung dan penghambat risiko. Lalu susunan organisasi manajemen risiko. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi risiko. Ya, ini suatu upaya penetapan keadaan yang bisa mengakibatkan cedera, tuntutan, atau kerugian keuangan. Dengan mengidentifikasi risiko, manajemen pada suatu risiko dapat terbantu. Nah, berikut ada tahapan yang bisa diambil. Yang pertama, laporan insiden seperti KTD, KNC, sentinel, atau yang lainnya. Lalu, pengulasan rekam medis. Lalu, komplain dari masyarakat atau pasien. Dan yang terakhir bisa dengan cara survei dan lain-lain. Lalu, selanjutnya ada asesmen risiko. Ya, ini suatu proses yang membantu organisasi melakukan penilaian mengenai besarnya risiko. Kemampuan mengendalikan frekuensi dan dampak risikonya, rumah sakit perlu memiliki standar mengenai program penilaian risiko tahunan yang terdiri dari risiko yang telah teridentifikasi dalam 1 tahun, informasi IKP, klaim
litigasi dan pengaduan, investigasi internal dan eksternal, penilaian eksternal dan akreditasi. Lalu ada informasi tentang potensi risiko dan risiko aktual. Asesmen risiko harus dilaksanakan oleh semua karyawan dan pemangku kepentingan, termasuk pasien dan masyarakat umum yang terlibat jika memungkinkan. Lalu yang keempat ada evaluasi risiko, meliputi peringkat risiko, prioritas risiko, analisis biaya manfaat, dan putuskan apakah akan menerima risiko atau tidak. Keputusan menerima risiko dan mengelolanya didasarkan oleh beberapa pertimbangan, yaitu standar klinis, kemanusiaan operasional, teknis, kebijakan, dan tujuan. Lalu selanjutnya ada target dan kepentingan pemangku kepentingan, finansial, hukum, dan sosial. Selanjutnya ada kontrol risiko. Perlakuan risiko merupakan suatu upaya untuk meminimalisir kerugian atau risiko. Nah, teknik dari kontrol risiko adalah yang pertama ada dengan teknik pengendalian. Pengendalian yaitu langkah mengubah risiko sebagai tindakan tanggap terencana dan dilaksanakan rutin guna meminimalisir risiko. Lalu teknik yang kedua yaitu penanganan. Penanganannya yaitu langkah meminimalisir risiko bila tindakan pengendalian belum cukup. Lalu ada juga usaha pencegahan, terdiri dari pengawasan dan peninjauan. Pengawasan ialah pemantauan berkala atas kinerja aktual proses manajemen risiko dan membandingkannya dengan rencana yang telah dibuat. Peninjauan ialah ulasan secara rutin terhadap situasi terkini dengan fokus khusus. Lalu yang terakhir yaitu mengelola dana risiko, mengelola biaya yang dikeluarkan untuk kontrol risiko. Boleh selanjutnya. Selanjutnya adalah peran perawat. Perawat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan asuhan keperawatan yang sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien sesuai yang tercantum pada Permenkes 2011 pasal 8 ayat 2. Nah, dari sini akhirnya didapatkan bahwa peran perawat dalam menegakkan pasien safety ini ada dua, yaitu adalah peran imperatif dan peran fakultatif. Peran imperatif adalah peran yang wajib dilakukan oleh perawat, dan peran ini terdiri dari mengidentifikasi pasien dengan benar, yaitu dengan mencocokkan antara gelang identitas dengan nama pasien ketika ditanya. Kemudian melakukan komunikasi yang efektif, terutama ketika melakukan serah terima dan pergantian shift, itu menggunakan teknik SBAR. Kemudian perawat juga menjaga keamanan dalam pelayanan, baik keamanan dalam obat maupun pelayanan dalam mencegah pasien mengalami cedera. Contohnya dengan melakukan orientasi yang jelas kepada pasien ketika pasien akan ranap. Kemudian untuk keamanan obat itu juga dengan memastikan bahwa identitas pasien dan obat yang akan diberikan ini cocok, artinya pasien memang benar-benar menerima obat tersebut. Dan selanjutnya bisa juga dengan mengurangi resiko infeksi di rumah sakit, yaitu dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan kepada pasien. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi nosokomial di rumah sakit. Nah, selanjutnya ada peran fakultatif. Peran fakultatif ini adalah peran yang tidak wajib untuk dilakukan oleh perawat. Dan peran fakultatif ini adalah melakukan pendidikan kepada pasien dan keluarga. Kenapa pendidikan kepada pasien dan keluarga ini tidak wajib dilakukan perawat? Karena perawat baru akan melakukan pendidikan ketika pasien dan keluarga ini memang kurang atau tidak mengetahui tentang penyakit yang dialami atau tentang hak dan kewajiban yang harus ditegakkan dalam pelayanan kesehatan. Nah, barulah perawat memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga.
Baik, untuk yang selanjutnya itu kesimpulan, keselamatan pasien adalah aspek krusial dalam layanan kesehatan yang bertujuan mencegah cedera atau kesalahan medis selama perawatan. Nah, di Indonesia sendiri, rumah sakit diharuskan mengikuti pedoman dari KKPRS dan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan keselamatan pasien, termasuk melibatkan tim TKPRS dalam merancang dan mengevaluasi program keselamatan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko, juga berperan penting dalam mengurangi bahaya bagi pasien dan tenaga kesehatan. Nah, perawat memiliki peran vital dalam menetapkan prosedur yang tepat, berkomunikasi efektif, dan mengurangi risiko infeksi serta cedera. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Baik, sekian dari kami kelompok 9. Apabila ada salah kata atau salah materi dalam presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.